Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hai hai hai, kembali lagi di video Sinau bareng Pak Yan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih semangat kan? Tetap semangat belajar ya, karena kita yakin bahwa setiap anak itu cerdas. Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing, agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari nanti. Amin. Dimulai. Bisa diakhiri. Yuk, nyanyi dulu yuk. Siji-siji, tangane dicuci, loro-loro, maskere dienggo, telu-telu, jogo jarakmu, siji loro telu, rungokno kandaku. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar tentang matematika, tentang materinya pecahan level yang pertama. Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, yuk kita simak cerita berikut ini. Nah, di sini ada Ehsan, ada Mail, ada Fizi. Nah, pada suatu hari Ehsan membawa pizza yang sangat besar. Pizza tersebut dipotong menjadi 6 bagian. Nah, saat itu Ehsan sangat lapar. Dia mengambil 4 bagian. Wah, Ehsan sangat lapar. Nah, tersisa 2 bagian. Yang satu dibagikan ke Mail, yang satu dibagikan ke Fizi. Nah, dari cerita tersebut Ehsan mendapatkan 4 potong dari 6 potong keseluruhan. Sedangkan Mail mendapatkan 1 potong dari 6 potong keseluruhan, dan Fizi juga mendapatkan 1 potong dari 6 potong keseluruhan. Nah, cerita tersebut ada hubungannya dengan pecahan. Yang pertama, kita akan membahas jenis-jenis pecahan. Apa saja tuh jenis-jenis pecahan itu? Nah, ini dia jenis-jenis pecahan. Yang pertama adalah pecahan biasa. Yang kedua, pecahan campuran. Yang ketiga, pecahan desimal. Dan yang keempat, pecahan persen. Seperti apakah bentuk-bentuknya? Ini dia. Nah, kalau yang pecahan biasa ini dibaca 1/2. Nah, sedangkan berikutnya ini adalah contoh dari pecahan campuran, dibaca dengan 2/3/4. Sedangkan pecahan desimal ini, nah ini dibaca 0,25. Dan contoh yang terakhir pecahan persen ini dibaca dengan 75%. Ini adalah contoh dari jenis-jenis pecahan. Nah, berikutnya kedua, kita akan membahas bagian dan contoh gambar pecahan. Nah, ini dia bagian-bagian pecahan. Ini semisal kita ambil contoh pecahan biasa, yaitu 1/2. Nah, bagian yang pertama adalah tanda per. Nah, ini yang strip ini disebut tanda per. Nah, sedangkan angka satunya ini disebut dengan pembilang. Nah, dan yang bawah angka 2 ini disebut dengan penyebut. Itu adalah bagian-bagian pecahan. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh pecahan berdasarkan gambar. Nah, yang pertama adalah gambar lingkaran dibagi menjadi 2, yang satu diarsir, yang satu kosong. Nah, bagaimana kita menyebutnya sebagai pecahan? Bagaimana cara menuliskannya? Nah, seperti ini. Kita tulis dulu tanda pernya. Nah, ada berapa bagian lingkarannya?
baik yang sudah diarsen maupun yang belum diarsen ada 2. Nah, itu disebut sebagai penyebut. Kita taruh di bawah tanda per. Sedangkan bagian yang diarsen itu adalah bagian yang disebut dengan pembilang. Maka kita taruh di atas tanda per, yaitu 1. Nah, jadi lingkaran yang pertama ini dibaca dengan 1/2. Nah, sedangkan lingkaran yang berikutnya, nah, yang warna oranye ini, nah, dibagi menjadi berapa bagian? Nah, menjadi 4 bagian. Nah, yang diberi warna ada 3 bagian, yang tidak diberi warna ada 1 bagian. Bagaimana cara menuliskannya dalam pecahan? Seperti biasa, kita tulis dulu tanda per. Setelah itu kita hitung semua bagiannya, baik yang ada warna dan tidak ada warna. Nah, ada berapa? Ada 4 bagian, maka 4 bagian itu disebut sebagai penyebut. Kita tulis di bawah tanda per. Nah, sedangkan bagian yang berwarna ada berapa? Ada 3 bagian. Nah, itu disebut sebagai pembilang. Nah, itu ditulis di atas tanda per. Nah, ini lingkaran yang kedua ini dibaca 3/4. Nah, kita masuk ke bagian yang ketiga. Nah, kita akan belajar tentang operasi bilangan, penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Nah, ada contoh soal seperti ini, diperhatikan. Ada 1/4 ditambah 2/4. Nah, kira-kira jawabannya yang mana? Apakah yang 3/8 atau yang 3/4? Kira-kira mana yang betul? Yang 3/8 ternyata salah. Sementara yang 3/4 itu betul. Wah, bagaimana ya caranya? Nah, seperti ini caranya. 1/4 ditambah dengan 2/4. Nah, sama dengan berapa? Nah, syarat untuk penjumlahan maupun pengurangan pecahan, penyebut itu harus sama. Apakah penyebutnya sudah sama? Ya, penyebutnya sudah sama, yaitu 4. Nah, setelah itu yang harus dilakukan berikutnya adalah menjumlahkan pembilangnya. Jadi penyebutnya tetap 4, sementara yang berubah adalah pembilangnya. Pembilangnya ada 1 dan 2, itu dijumlahkan jadi 3. Jadi jawabannya 3/4, seperti itu. Nah, kita masuk ke bagian berikutnya. Ini adalah contoh pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama. Contoh soalnya seperti ini. Ada 4/5 dikurangi 2/5. Nah, kira-kira jawaban manakah yang betul? Apakah 2/5 atau 2/0? Kira-kira yang mana ya? Nah, 2/5 yang betul, 2/0 yang salah. Pengurangan dengan penyebut yang sama itu caranya hampir sama dengan penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Kita cek dulu soalnya, yaitu 4/5 dikurangi 2/5. Nah, syarat pertama yaitu penyebut harus sama. Nah, apakah penyebutnya sudah sama? Ya, sudah sama. Sama-sama angka 5. Nah, jadi 5 ini sampai belakang sudah sah sebagai penyebut. Kalau seperti itu kita lanjut ke pembilang. Pembilangnya baru dikurangi, yaitu 4 dikurangi 2. Nah, hasilnya berapa? 2. Seperti itu, akhirnya hasilnya menjadi 2/5. Sekarang kita masuk ke bagian yang keempat, yaitu operasi bilangan, penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Bagaimanakah caranya? Ya, kali ini kita akan menggunakan cara cepat. Nah, berikut ini
adalah contoh dari penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Contoh soalnya adalah 1/2 ditambah 1/3 ya, penyebutnya beda ya, yang 1 2, yang 1 3. Manakah hasil yang betul? Apakah 2/5 atau 5/6? Nah, yang 2/5 ini adalah hasil yang salah. Sedangkan yang 5/6 ini adalah hasil yang betul. Nah, berikut ini adalah bagaimana cara mengerjakan penjumlahan dengan penyebut yang berbeda. Nah, kita tulis dulu soal dan tanda-tandanya. Ada 1/2 ditambah 1/3. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyamakan penyebutnya. Bagaimana caranya? Nah, ada penyebut 2 dan 3 ini kita kalikan terlebih dahulu. 2 kali 3 berapa? Ya, 6. 6 ini adalah sebagai penyebutnya. Kita tulis 6 di tanda-tanda yang masih kosong. Nah, setelah itu kita sesuaikan nilai pembilangnya. Bagaimana caranya? Caranya kita dengan mengali silang antara penyebut yang satu dengan pembilang yang lain. Begitu pula dengan penyebut yang lain dengan pembilang yang satu. Seperti itu. Ini penyebutnya 3. Nah, kita kalikan dengan pembilangnya 1. 3 kali 1 berapa? Ya, 3. Kita tulis di sini. Nah, berikutnya masih ada 01 lagi. Ini kita isi dengan perkalian silang antara penyebut 2 dengan pembilang 1 yang sebelahnya. 2 kali 1 berapa? 2. Nah, kita tulis di yang masih kosong 2. Sudah terbentuk 3/6 ditambah 2/6. Nah, tinggal menambahkan seperti contoh tadi. Awal tadi penjumlahan dengan penyebut yang sama. 6 masih tetap, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya, yaitu 3 ditambah 2 jadi 5. Jadi hasil akhirnya adalah 5/6. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Dengan contoh soal sebagai berikut. 1/2 dikurangi 1/3. Berapakah hasil yang betul? Apakah 0/0 atau 1/6? Kira-kira yang betul yang mana? 0/0 itu jawaban yang salah. Sedangkan 1/6 itu adalah jawaban yang betul. Nah, kita tulis soalnya terlebih dahulu, lalu tulis tanda-tandanya. 1/2 dikurangi 1/3. Nah, tandanya seperti ini. Langkah pertama yang harus kita lakukan sama seperti penjumlahan tadi. Kita samakan dulu penyebutnya. Penyebutnya harus sama. Bagaimana caranya? Dengan mengalihkan penyebut-penyebut yang ada. Ada 2 dan 3. Kita kalikan. 2 kali 3 berapa? Ya, 6. Itu menjadi penyebut yang akhir. Nah, setelah penyebutnya sudah sama, kita sesuaikan nilai pembilangnya. Sama dengan penjumlahan tadi, kita kalikan silang. Nah, di sini ada penyebut 3, kita kalikan dengan pembilang 1 yang ada di sebelahnya. 3 kali 1 hasilnya 3. Kita taruh di sini. Nah, dinilai sini. Sedangkan berikutnya ada penyebut 2. Kita kalikan dengan pembilang yang sebelahnya. 1. 2 kali 1 berapa? 2. Nah, tinggal mengurangi saja. Sudah ada 3/6 dikurangi 2/6. Penyebutnya sama, hasilnya kita tinggal mengurangi pembilangnya. 3 dikurangi 2, hasilnya 1. Jadi hasil akhir dari operasi bilangan pecahan dengan penyebut yang berbeda ini hasilnya adalah 1/6. Bagaimana penjelasannya tadi? Sudah paham kan? Ya, waktunya kita merefreshing otak kita di bagian kuis happy habis. Tepuk tangan.
Wis happy habis ini tugas kalian adalah menjawab dengan tepat dan cepat. Wah, bagaimana caranya Pak Yayan? Caranya adalah dengan membaca peraturan berikut ini. Ya, ini adalah cara bermain kuis happy habis. Nah, cara yang pertama adalah ketik di Google www.joinmyquiz.com. Nah, setelah itu masukkan kode yang Pak Yayan sampaikan. Nah, setelah itu tugas kalian adalah isi dengan nama dan nomor absen. Contohnya ini ada Kian 33. Nah, Kian ini adalah nama panggilan, 33 ini adalah nomor absennya. Kalian lakukan seperti itu ya. Langkah berikutnya adalah baca soal dengan baik. Nah, setelah itu jawablah dengan memilih jawaban yang paling benar. Raih skor tinggi dengan cara menjawab tepat dan cepat. Semangat! Ya, kita masuk ke bagian yang paling akhir, yaitu simpulan. Kesimpulan materi hari ini. Apa yang bisa kita simpulkan dari materi hari ini? Nah, yang pertama, jenis pecahan ada 4, yaitu pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan persen. Nah, kesimpulan yang kedua adalah pecahan biasa dibagi menjadi 3 bagian, yaitu tanda per, pembilang, dan penyebut. Nah, kesimpulan yang ketiga adalah ketika kita akan melakukan penjumlahan dan pengurangan pecahan, syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah kita harus menyamakan penyebut terlebih dahulu. Setelah penyebutnya sudah disamakan, baru kita jumlahkan atau kurangkan pembilangnya. Seperti itu. Sudah jelas toh? Mudah kan? Nah, kalau ada yang sulit, silahkan hubungi Pak Yayan di nomor WA Pak Yayan seperti biasa. Pesan yang ingin Pak Yayan sampaikan hari ini di masa pandemi ini adalah seperti biasa, tetap jaga imun, iman, dan aman. Terima kasih. Sampai jumpa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.